Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya, anak-anakku semua. Hari ini kita kembali bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran di pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai penggolongan obat ya anak-anak. Jadi ini pertemuan kita berikutnya. Tolong ini di-mute ya. Nesya, bisakah Bapak tampilkan PowerPoint Bapak? Bisa, Pak. Ya. Oh, sebentar, Pak. Sudah, Pak, bisa. Nah, tunggu ya. Apakah slide-nya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Ya. Pak. Jadi hari ini kita akan belajar, tapi sebelum kita belajar, Bapak absen dulu ya. Bapak absen dulu. Ya, Amanda? Amanda, apakah ada Amanda? Amanda? Amanda adakah? Atika? Atika? Apakah Atika ada? Oh, ini Amanda baru masuk. Atika ada? Atika? Ayu Ditari? Ayu Ditari? Apakah ada Ayu Ditari? BC? BC Ulan Nopitasari? Hadir, Pak. Ya. Chelsea? Hadir, Pak. Dapina? Dapina apakah ada? Dita? Hadir. Ya. Eka Bara? Hadir. Elvira? hadir. Angelica Ong? Hadir. Ya. Aliza? Aliza Gina Rahayu? Henry Wijaya? Apakah ada Henry Wijaya? Isaura? Apakah Isaura ada? Isaura? Ada. Karina? Apakah Karina ada? Hadir, Pak. Kairunisa? Hadir, Pak. Muhammad Iqbal? Hadir, Pak. Apakah? Ya. Muhammad Raihan? Apakah ada Muhammad Raihan? Naisa? Hadir, Pak. Naswa? Hadir, Pak. Natali? Apakah ada Natali? Naswa? Naswa, apakah ada Naswa? Nindiani? Hadir, Pak. Nurwayuni? Apakah ada Nurwayuni? Hadir, Pak. Ya. Rapiansa? Hadir, Pak. Ratna Hidayah baru masuk ya. Siti Nurapindah? Hadir, Pak. Siti Munawaro? Hadir, Pak. Tita? Ada? Apakah Tita ada? Hadir, Pak. Ulpah? Hadir, Pak. Panda? Hadir, Pak. Wapah? Hadir, Pak. Jakia? Hadir, Jakia? Pak. Zidan? Hadir, Pak. Jainal Ilmi? Apakah ada Jainal Ilmi? Tidak ada ya. Jadi yang belum hadir ini terlambat masuknya ya. Tidak masalah. Ya, terima kasih atas kehadirannya ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai penggolongan obat. Jadi ini salah satu juga materi kompetensi kalian.
nanti sampai kelas 11, kelas 12 sampai bahkan sampai bekerja nanti kalian pasti akan selalu menemui tentang hal penggolongan obat ya. Jadi harus tahu dulu ya. Jadi ini apakah sudah ada yang pernah lihat logo seperti ini? Sudah, Adakah? Pak. Di mana biasa? Di mana lihatnya? Obat-obatan, Biasanya- Pak. Obat-obatan. Oh, toko obat. Iya. Kalau Panda kan kerja di toko obat, Panda ini. Sering lihat ini Panda? Ya, Iya, yang mana sering kamu lihat Panda? yang warna hijau sama biru, Pak. Iya, kalau di yang obat keras sama narko ini nggak ada ya kalau di Iya. toko. Iya, Di mana lagi biasanya lihatnya? Biasanya di mana sih lihat logo-logo obat begini? Ada Pak, biasanya ada di rumah saya Pak. Apakah ada di rumah logo-logo obat seperti ini, obat-obat yang sudah nggak dipakai lagi? Ada, Pak. Ada ya? Jadi kita akan belajar mengenai macam-macam logo obat ya, penggolongan obat. Jadi ini sangat penting buat kalian. Di mana lagi biasa lihatnya? Ya, biasanya ada di kemasan obat ya. Biasanya ada di kemasan obat. Logo-logo begini. Biasanya kalau ke apotik, biasanya ngelihat obat logo-logo begini. Jadi selama ini kalian sudah tahu makna logo itu? Apakah dia sudah tahu? Kalau Sudah, Panda Pak. sudah tahu. Kalau Panda sudah tahu ya. Karena Panda kerja di toko obat. Apakah ada yang lain? Jadi kalau selama ini dapat obat, enggak tahu makna logo obat ini? Atau ada yang sudah tahu? Saya tahu, Pak. Sudah tahu, Pak. Oh, sudah tahu Saya ya? juga tahu, Pak. Taunya dari mana? Dari pembelajaran. Oh, sudah belajar duluan? Ya. Oh, sudah belajar duluan ya. Bagus, pintar ya. Ya, harus begitu ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang macam-macam penggolongan obat ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Peserta didik mampu menganalisis obat bebas terbatas, obat keras, obat psikotropika, dan obat narkotika yang ada di pasaran dengan benar ya. Nah, ini kalian tahukah pengertian obat? Siapa yang tahu pengertian obat? Tahukah? Nanti kalau ditanya, anak farmasi pengertian obat itu apa sih? Ada yang tahu? Selain yang ditampilkan di PowerPoint ini. Apakah ada yang tahu? Obat itu apa sih? Ada yang tahu? Siti? BC, apakah ada yang tahu? Obat itu apa sih? Ada yang tahu? Nasya? Tahu, Nasya? Tahu, Pak. Apa obat itu apa sih? Bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, atau menghilangkan, dan menyembuhkan penyakit. Ya, begitu ya. Itu pengertian obat. Jadi anak farmasi harus tahu dulu pengertian obat. Ya, obat adalah bahan kimia yang bisa menyembuhkan penyakit. Ya, jadi harus tahu. Nanti kalau ditanya obat itu apa, nggak bisa jawab lagi. Ya, harus tahu. Obat adalah bahan kimia yang bisa digunakan untuk mengobati penyakit ya, seperti itu. Jadi nggak usah terlalu panjang-panjang. Yang penting kalian tahu definisi obat itu apa sih. Obat adalah bahan kimia atau zat kimia yang dapat menyembuhkan penyakit ya, seperti itu. Kita lanjut. Kalau deskripsi singkat ini ya, ini secara anunya ya, pengertiannya. Obat adalah bahan atau panduan bahan-bahan yang disiapkan digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 23 1992 ya. Sedangkan menurut PMK Nomor 58 Tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, itu bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Jadi kalau pengertian ini terlalu panjang ya, setidaknya kalian sudah tahu bahwa obat itu adalah zat kimia atau bahan kimia yang bisa dapat mengobati penyakit atau meringankan gejala penyakitnya kalau kalian memahami definisinya. Yang penting anak farmasi harus sudah tahu. Definisi obat itu harus sudah tahu ya.
Jangan sampai nanti kalau ditanya, apa itu definisi obat? Pengertian obat itu apa? Anda bisa jawab lagi ya. Jawab saja, obat adalah zat kimia atau bahan kimia yang bisa digunakan untuk mengobati penyakit. Ya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini. Ya, hari ini kita akan belajar ini, macam-macam penandaan golongan obat ya. Yang sering kalian lihat, itu penggolongan obat diatur dalam Permenkes. Ya, Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 949 garis miring Menkes garis miring per garis miring Romawi 6 tahun 2000 ya. Tahun 2000 yang diadopsi dari peraturan sebelumnya yaitu Permenkes RI nomor 917 garis miring Menkes garis miring per garis miring Romawi 10 garis miring 1993 yang di dalamnya memuat aturan berkenan tentang klasifikasi obat atau penggolongan obat ya. Jadi yang pertama itu adalah obat bebas ya. Obat bebas. Sudah pernah lihat logo ini ya? Sudah? Ada di rumahnya? Logo obat begini? Ya, ada ya. Jadi kalau ada pastinya ya, apalagi paracetamol ini ya, nama obatnya ya, pasti. Jadi kalau obat bebas, yang pertama itu obat bebas. Obat bebas, obat yang dijual bebas di pasaran ya, baik di toko obat, warung maupun supermarket serta apotek. Obat golongan ini dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam ya, lingkaran hijau ya. Jadi ini seperti ini ya. Jika kamu lihat logo seperti ini, berarti ini adalah golongan obat apa? Obat bebas. Ya, pintar. Berarti obat bebas ya. Biasanya ada di kemasannya. Ya, ada di kemasannya. Contohnya ini ya, paracetamol. Dan masih ada contohnya lagi nanti. Pak kasih tahu. Yang berikutnya adalah obat bebas terbatas. Nah, obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat bebas yang dijual secara terbatas dan di bawah pengawasan tenaga farmasi dan dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan berupa tanda peringatan nomor 1 sampai dengan P nomor 6, yaitu tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Nah, ini kan nggak ada, Pak. Kok nggak ada? Tunggu Bapak kasih lihat slide-nya ya. Kalau obat bebas sama obat bebas terbatas sama ya, sama-sama obat bebas. Tapi perlu kalian tahu ya, kalau obat bebas terbatas itu ada ciri khasnya dibandingkan obat bebas. Ya, apa Pak ciri khasnya? Nah, ini Bapak kasih tahu ke kalian ya. Nah, jadi jangan berpikir kalau obat bebas, misalnya obat bebas sama obat bebas terbatas. Sama-sama bebas Pak, aman aja dipakai. Enggak. Yang membedakan obat bebas sama obat bebas terbatas, kalau obat bebas terbatas itu punya ciri khas penggunaannya. Ya ada dia, cara pemakaiannya. Ya, kalau obat bebas biasanya ya kebanyakan diminum semua, tapi kalau obat bebas terbatas enggak ya. Jadi Bapak kasih tahu sedikit tentang obat bebas terbatas ya, biar kalian tahu. Jadi kalau walaupun sudah ada slide-nya, PowerPoint-nya sudah kelihatan? Kelihatan Pak. Sudah Pak. Ya, jadi kalau obat bebas terbatas itu berbeda sama obat bebas ya. Jadi nanti Bapak kasih tahu apa sih bedanya Pak. Nah di sini ya. Nah kalau obat bebas terbatas tadi ini logo obatnya ya. Berwarna biru. Ya tadi obat bebas berwarna hijau ya. Dan dia punya tanda peringatan. P nomor 1 sampai P nomor 6. Ini maksudnya apa Pak? Ada yang tahu kah maksudnya ini? Ini Panda. Panda kan kerja di toko obat kan? Tahu Panda artinya ini Panda? Panda? Tahu artinya? Apakah ada yang tahu artinya ini? Tahu Panda artinya Panda? Saya nggak terlalu tahu sepenuhnya sih. Oh, jadi kalau di toko obat, kalau orang beli obat bebas terbatas, bagaimana pelayanannya kalau di toko obat biasanya? Kalau di toko obat, apakah seperti obat bebas dia ada yang beli, ada Bu mau beli betadine? Oh ada, bisa. Langsung bagaimana dijelaskan informasinya atau bagaimana? Kalau dijualinnya tuh kayak yang jual obat bebas, tapi nanti dikasih tahu aturan pemakaiannya kayak gimana. Oh ya, sip. Ya harus begitu ya. Jadi
itu yang membedakan ya. Jadi obat bebas sama obat bebas terbatas ya. Jadi kalau obat bebas terbatas dia punya cara pemakaiannya tersendiri ya. Seperti itu Panda ya. Nah, terima kasih Panda ya. Jadi Bapak kasih tahu. Nah ini obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras, tetapi masih bisa dapat dijual dan dibeli bebas tanpa resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan. Nah, tanda peringatannya tadi itu P nomor 1 sampai P nomor 6. Obat bebas terbatas atau obat yang termasuk dalam daftar W. W itu apa Pak? Urswing. Ya, artinya peringatan. Nah, berarti ini yang menandakan ciri khasnya. Kalau obat bebas nggak ada. Ya, tapi kalau obat bebas terbatas ada. Ya, ada tanda peringatannya. Berarti tanda peringatannya ini menandakan bahwa obat tersebut punya cara pemakaiannya sendiri. Ya, ada aturan pakainya. Ya. Dan bila penyerahannya memenuhi persyaratan sebagai berikut, obat tersebut hanya boleh dijual dalam bungkus aslinya dari pabriknya atau pembuatnya. Yang kedua, pada penyerahannya oleh pembuat atau penjual harus mencantumkan tanda peringatan yang tercetak sesuai tanda peringatan terbuat warna hitam berukuran panjang 5 cm dan lebar cm dan memuat pemberitahuan berwarna putih. Biasanya ada di belakang kemasannya ya. Kalau kamu lihat obat logo biru, obat bebas terbatas, biasanya tanda peringatannya itu ada di kemasannya atau di belakang kemasannya. Ya, jadi kalau Panda kan sudah paham, ya, karena Panda sudah kerja, sudah pengalaman. Kalau teman-teman yang lain, di mananya Pak biasanya tanda peringatannya? Ada di belakang kemasannya kalau obat bebas terbatas. Nanti kalian baca, nanti nggak tahu lagi ya. Seharusnya obat jenis ini hanya dijual bebas di toko obat berizin, ya, dipegang seorang asisten apoteker, ya. Kalau di toko obatnya Panda, yang punya tokonya siapa? Orang farmasi juga Panda. Iya. Oh iya, sip ya. Serta apotek ya, yang hanya boleh beroperasi jika ada apoteker. No farmasis, no service ya, jadi tidak dilayani ya pelayanannya jika bukan orang farmasi ya. Tapi kebanyakan juga di toko obat itu ya orang-orang awam juga sih yang bukan orang farmasi juga banyak bekerja di toko-toko obat itu ya. Mungkin karena pengalamannya ya. Karena diharapkan pasien memperoleh informasi obat yang memadai saat membeli obat bebas terbatas. Obat golongan ini hanya boleh dijual di toko obat berizin dan apotek. Tanda khusus pada kemasan etiket obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam ya. Contohnya CTM, Spostoria. Tapi masih banyak lagi ya. Nah ini kita pelajari macam-macam tanda penandaannya pada obat bebas terbatas. Itu yang pertama P nomor 1. Awas obat keras, bacalah aturan pakainya. Nah ya, ini ya, jadi biasanya ini yang P nomor 1 ya. Awas obat keras, bacalah aturan pakainya ya. Contohnya apa Pak? Ultraplu, Diakolgen, Antimo, Paramex. Sudah betulkah Panda ini contohnya Panda? Yang Bapak kasih ini. Yang betul ya? Ya, betul kan? Adakah di toko obat mini? Yang lain adakah di rumahnya yang punya obat bebas terbatas? Ada, Pak. Ya, Ada, apa? Pak. Tanda peringatannya Ada, apa? Pak. Yang Bapak suruh apa? Tanda peringatannya apa? Dikolgen, Pak, yang bacalah aturan pemakaian. Ya, pinter, bagus. Siapa lagi? Rapian saya, berarti ada ya di rumahnya ya. Siapa lagi? Saya pakai Ya, apa itu? Itu golongan obat apa? Chelsea. obat bebas Ya, obat bebas. terbatas. Logonya warna? Biru. Ya, pintar. Coba lihat. Bisa Bapak lihat? Ini, Kak. Oh, itu obat itu biru kah hijau? Biru, Pak. Biru ya. Ada tanda peringatannya? Ada, Pak. Ya, coba lihatkan temannya. Nah, itu ya. Nah, itu sudah dilihatkan temannya ya. Itu ya. Jadi dia masuk di P nomor 1 ya. Ini contohnya Bapak kasih lihat. Ya. Nah, ini ya. Ini contohnya. Ini yang sering kamu minum ya, Antimo ya. Untuk mencegah muntah. Ya, ini. Kita selanjutnya ke P nomor 2 ya. P nomor 2 biasanya Anda akan menemukan tulisan awas obat keras hanya untuk dikumur. Jangan ditelan. Nah, contoh obat bebas terbatas di pasaran antara lain adalah betadine gargle dan Exadol. Jadi begini ya.
jangan nanti pada saat kalian PKL atau kerja ya, karena masyarakat kebanyakan taunya kalau obat cair ini diminum, ya. Hati-hati ya. Ini yang membedakan obat bebas terbatas dengan obat bebas, ya. Obat bebas terbatas punya cara pemakaiannya sendiri, jadi hati-hati. Makanya tertulis di situ awas, obat keras, ya. Jangan nanti kejadian ada orang yang datang ke apotek beli obat kumur, kamu kasih betadin, tapi langsung nggak dikasih tahu penjelasan cara pakainya, ya. Jadi hati-hati ya. Kalau Panda ada betadin gargle, obat kumur ya, betadin gargle. Ada. Siti tahu? Ada yang pernah lihat ini? Kayaknya yang ini pernah lihat ya, betadin gargle ya. Jadi hati-hati, betadin itu ada dua. Ya, solution sama yang betadin gargle. Dia toko obatmu ada nih, Panda. Ya saya yang kayak gini, Pak. Oh ya, boleh itu. Ya, boleh. Boleh. Ada tanda peringatannya? Ada. Ya, sip, pintar ya. Jadi kalau ada yang beli itu dikasih apa? Biasanya dijelaskan cara informasinya atau bagaimana? Atau pasiennya sudah? Dikasih tahu, kadang dikasih tahu cara pakainya. Ya, ya pintar ya. Harus seperti itu ya. Jadi kita lanjut. Cepatnya. Nah ini yang P nomor 3. Pada kemasan Anda mungkin akan melihat tanda peringatan yang berbunyi awas, obat keras hanya untuk bagian luar badan. Jika Anda menemukan tanda tersebut di salah satu kemasan produk obat yang Anda beli, dapat dipastikan bahwa obat tersebut termasuk ke dalam jenis obat bebas terbatas golongan P nomor 3. Contohnya yang ada di pasaran apa sih Pak? Nah ini betadin. Tadi kan betadin gargle, ini beda lagi. Ya. Betadin Kalpanax, Roto, Albotil, dan Instol. Ya. Jadi hati-hati ya. P nomor 3 awas hanya untuk bagian luar badan. Ya. Jadi ini contohnya. Yang tadi betadin gargle untuk obat kumur, ini betadin obat luka. Ya. Ini pungidem, Albotil, ya. Ada yang punya ini? Sudah pernah pakai ini? Siapa yang pernah pakai ini? Pasti sudah ada yang pernah pakai ya. Ada yang pernah pakai? Saya pernahnya pakai betadin aja. Ya, betadin yang ini. Salep, Pak, saya pernah pakai. Oh, salep. Oh iya ya. Jadi ya ingat baik-baik ya. Jadi kalau inilah ciri khasnya obat bebas terbatas. Nanti kalau PKL atau nanti ini kan biar jadi ilmu kalian ya pada saat kalian nanti PKL di apotik atau bekerja. Jadi kalian sudah tahu oh ini obat bebas terbatas. Jadi kita harus jelaskan cara pakainya ya. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini P nomor 4. Nah, kalau P nomor 4 ini merupakan salah satu tanda bahwa obat ini hanya digunakan sebagai obat bakar. Sediaan obat ini berbentuk rokok sudah tidak ada ya. Sudah tidak ada lagi yang P nomor 4 ini. Awas obat keras hanya untuk dibakar ya. Sudah tidak ada lagi. Ya. P nomor 5, nama generik untuk obat bebas terbatas golongan P nomor 5 antara lain adalah Clopidogrel untuk mengobati infeksi kulit karena bakteri, mampu mengobati dermatitis terinfeksi oleh bakteri bahkan jerawat. Contoh obat bebas terbatas jenis P nomor 5 yang sering Anda temui di pasaran antara lain adalah sediaan sulfonilamid, bubuk, dan ripanol. Ya, ini ya biasanya untuk pembersih luka. Ini juga untuk obat luka. Ya, ini ada tulisannya awas obat keras tidak boleh ditelan. Itu P nomor 5. Ya, sama ripanol kompres. Ya, lanjut. Yang terakhir, ini P nomor 6. Ya, di P nomor 6, awas, obat keras. Obat wasir, jangan ditelan. Nah, ini pernahkah ada yang pakai? Sudah ada yang pernah pakai kayak ini? Orang tuanya kah? Pernah lihat obat-obat begini? Ini enggak diminum. Hah? Pernah. Iya, kolak, Pak. Saya pernah, Pak. Iya. Pernah pakai? Jujur aja pernah pakai kah? Enggak, saya, Pak. Siapa yang pakai? Orang tua, Pak. Oh ya, ya. Enggak diminum ya. Enggak diminum Iya, loh ya. Enggak diminum. Ya, awas obat keras jangan ditelan. Ya, jangan sampai nanti kalau PKL di apotek karena orang-orang yang awam-awam yang bukan orang farmasi kalau sudah lihat bentuk begini dikiranya tuh tablet. Iya kah? Iya kah? Kalau kalian enggak jelaskan. Ya, pasti diminumnya nanti ya. Bisa diminumnya ya. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau
Ini kalau P nomor 6, dia contohnya ini ya, Dulcolax, obat-obat suppositoria, ya P nomor 6. Nah, itu sudah yang untuk obat bebas terbatas sudah ngerti ya? Sudah ngerti? Tunggu Bapak ganti lagi slide-nya. Nah, ini kita lanjut lagi ya. Ini sudah kita lewati tadi. Nah, ini untuk obat keras ya. Obat keras. Obat keras. Obat keras itu apa sih, Pak? Obat yang hanya dibeli di apotek dengan resep dokter. Ya, harus dengan resep dokter. Ya, biasanya untuk obat keras itu di kemasan obatnya ada tulisannya harus dengan resep dokter. Tanda khusus pada kemasan obat dan etiket huruf K. Nah, lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam. Nah, ini contohnya ya. Nah, biasanya seperti ini contohnya. Ya, contohnya seperti ini. Nah, ini. Contohnya Bapak banyak sebenarnya ya. Ini yang obat tadi yang obat bebas terbatas kan biasanya obat cacing yang seperti ini. Nah, ini Combantrin. Ini yang sering kalian pakai juga. Yang orang sering mah ya. Ini Insto juga. Bapak belum lihatkan contohnya tadi, mohon maaf ya. Ini ya. Ini tanda peringatannya mana Pak ini? Nah, ada ya. Seperti itu. Saja. Ini obat psikotropika ya. Obat psikotropika adalah obat yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika hanya dapat diperoleh menggunakan resep dokter. Untuk penandaan logo obatnya sama dengan obat keras ya. Sama kayak obat keras ya. Obat psikotropika logonya sama kayak obat keras. Contohnya diazepam, fenobarbital, ini yang ada di lab kita. Ya, ini yang biasanya digunakan sebagai terapi untuk pengobatannya. Jadi kalau untuk psikotropika, nanti kita belajar lebih lanjut ya terkait materi ini, karena ini akan masuk di materi bab 4. Ada pelajaran khususnya, dia bergabung dengan narkotika. Jadi Bapak hanya kasih pengantar sedikit tentang psikotropika itu apa. Nanti kita akan belajar detailnya nanti di bab 4, psikotropika dan narkotika. Ya, mulai dari penggolongan psikotropika, golongan 1, 2, 3, 4, mulai dari pelaporannya, penyimpanannya, ya itu nanti kita sampai ke tindak pidana hukumnya, ya sampai ke tindak pidana hukumnya, ya bila melanggar, ya ada tindakan hukumnya ya, seperti ini ya, ini seperti ini ya contohnya ya, nah ini. Ya, nanti kalau praktek ada nanti kita pakai ini juga. Ya ini di lab ada. Ya diazepam sama alprazolam. Ya ini. Ya. Ada. Nanti kalau kalian praktek di lab atau PKL nanti ada, yang penting kalian sudah tahu ya contoh-contoh dari obat psikotropika. Ya. Kalau obat keras sama obat psikotropika yang mana lebih keras? Bapak tanya. Ada yang bisa jawab? Yang mana lebih keras? Sudah belajar? Sudah tahu yang mana yang lebih keras? Obat keras atau obat psikotropika? Psikotropika. Obat psikotropika. Ya, pintar. Obat psikotropika ya. Ya, jadi obat psikotropika lebih keras. Kenapa, Kak? Pak, karena dia bersifat psikoaktif. Ya. Ya, psikoaktif. Ya. Itu bahaya jika penggunaannya tidak hati-hati. Obat keras juga bahaya. Tapi kalau lebih berbahaya adalah psikotropika ya. Nanti kita belajar lebih dalam ini di materi bab 4 ya. Bapak hanya kasih pengantarnya saja biar kalian tahu bahwa penggolongan obat itu ada berapa. Ya ada. Jadi termasuk juga obat psikotropika. Ya, selanjutnya. Nah, ini. Ya, ini narkotika. Obat narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi-sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, yang mana lebih keras? Psiko atau narkotika? Psikotropika atau narkotika? Yang mana lebih?
Narkotika. Narkotika kenapa? Kenapa lebih keras narkotika? Karena Karena apa? Ada zat adiktifnya. Pintar. Zat adiktif itu tahu. Zat adiktif itu apa? Zat yang membuat kecanduan. Ya, ketergantungan ya. Jadi nanti untuk narko dan psikotropika itu akan Bapak kita perdalam belajarnya di materi bab 4 ya, karena memang ini untuk golongan obat kedua ini memang khusus dia. Ya, karena masuk golongan yang berbahaya. Ya, seperti itu. Jadi hanya Bapak tampilkan di sini biar kalian tahu. Ya, nanti kalau ditanya, masa Bapak hanya jelaskan sampai obat bebas, bebas terbatas, obat keras, kan sebenarnya golongan obat itu ada berapa golongan obat? Jadi yang kita pelajari hari ini ada berapa golongan obat? Dari obat apa tadi yang pertama? obat Obat bebas, bebas. Ya. Bebas. Obat Bebas terbatas. Obat keras. Obat, Psikotropika. ya, dan obat, Narkotika. ya, pintar ya. Jadi tapi untuk yang psikotropika, narkotika, untuk di materi ini Bapak hanya kasih gambaran kalian biar ada kalian sedikit pengetahuannya. Nanti pada saat di bab 4 nanti kita akan belajar lebih dalam lagi tentang psikotropika, narkotika ya. Mulai dari penyimpanannya, bagaimana sih penyimpanan narkotika, psikotropika, pelaporannya bagaimana Pak, terus jika disalahgunakan, apakah ada tindakan hukumnya? Nah, nanti kita pelajari itu ya. Nah, kegiatan selanjutnya, peserta didik diminta untuk mempresentasikan kelompok di LKPD yang telah dibagikan. Nah, kemarin Bapak sudah pernah bagikan LKPD ya? Bapak sudah bagikan LKPD ke kalian, sudah dikerjakan kan? Sudah, Pak. Sudah dikirim ke Bapak ya? Sudah. Sudah dikirim ya. Jadi yang presentasi cuma 2 kelompok aja ya, karena mengingat waktu juga ya. Jadi kelompok 3 dulu, Bapak persilakan, tunggu Bapak screenkan dulu hasil LKPD-nya ya. LKPD. Nah, silakan dibaca ya. Ini tugasnya di LKPD sudah dikerjakan ya. Itu Coba. kelompok 4, Pak. Oh, kelompok 4. Iya. Sorry. Itu kelompok 3. Kelompok 3 Itu itu. kelompok 3 tadi, Pak. Tadi yang Iya, tadi Pak. kelompok 3. Mana sudah tadi ini kan? Pak yang tadi udah benar. Iya, yang ini kan? Nah, silakan Iya. dibaca. Siapa yang mau baca? Saya. Ya, silakan. Naisa, dibaca Naisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3. Kelompok ini terdiri atas Muhammad Raihan Syauki, Naisya Putri Daniati, Najwa Ratu Balkis, Natali Zevanya Bella, Nazwa Pusvita, Nindiani Almatiesa, Nur Wahyuni, Raffiansyah Andaresta, dan Ratna Hidayah. Ya. Sip. Langsung aja ya. Adakah yang mau jelaskan? Atau Naisa, teman kelompok lainnya? Saya, Pak. Iya, boleh, silakan. Yang pertama obatnya ada paracetamol. Khasiatnya itu penurun demam dan pereda nyeri. Obat ini termasuk golongan obat bebas. Sumber jawabannya dari internet, dari Alo Dokter. Ya. Terus siapa lagi yang baca gantian? Teman Saya, kelompok. Pak. Ya, silakan. Obat yang kedua, nama obatnya Fungidam. Khasiatnya mengobati infeksi jamur di kulit dan kuku, termasuk golongan obat bebas terbatas. Sumber jawaban internet, Alo Dokter. Ya. Sip. Selanjutnya siapa lagi yang mau baca? Saya, Pak. Ya, silakan. Nama obatnya Captopril, Pak. Khasiatnya mengatasi hipertensi atau tekanan darah dan gagal jantung. Golongan Pintar. obatnya termasuk obat keras. Sumber jawabannya dari internet, Alo Dokter. Iya. Yang siapa lagi yang mau baca ini? saya Pak. Ya, silakan. Nama obat Valdimex, khasiat obat penenang dan mengatasi gangguan kecemasan. Logo obat keras, sumber jawaban modul materi ajar. Ya, jadi kalau diazepam ini Bapak perbaiki sedikitnya. Jadi kalau diazepam ini masuk di golongan obat apa kira-kira? Ada yang tahu diazepam? Yang sudah Bapak sampaikan? Apakah obat keras atau obat psikotropika atau narkotika? Jadi kalau diazepam masuk di mana tadi yang sudah Bapak jelaskan? Ada yang tahu?
Obat keras, Pak. Obat keras. Diazepam. Psikotropika, Pak. Ya, pinter. Psikotropika. Jadi Bapak ganti ya. Pinter. Psikotropika. Nah, sip ya. Enggak apa-apa. Dari mana sumber jawabannya? Modul materi ajar ya. Ini siapa lagi yang mau baca? Saya, Pak. Ya. Silakan. Obat Kodimet, nama obatnya Kodimet, khasiatnya mengatasi nyeri ringan seperti batuk. Logo obat narkotika, sumber jawabannya dari internet ala dokter. Ya, pintar ya. Jadi begini ya. Kemarin, jadi kalau sumber jawaban itu, ya Bapak enggak masalah kan ya. Jadi kalian bisa memanfaatkan fasilitas internet untuk mencari bahan referensi pembelajaran. Jadi perlu juga kalian tahu bahwa selain dari internet, kalian juga bisa pakai buku apa? Buku apa biasanya? Yang dikasih tahu? ISO. Ya, buku ISO ya. Buku ISO ada di Gramet. Nanti malam minggu sama pacarnya jalan ke sana beli ya. Nah ini hasil dokumentasinya. Coba bisa dijelaskan, Naisa? Ini bisa dijelaskan, Naisa, hasil ini apa ini Naisa? Ini diskusi tadi malam. Oh, diskusi. Ini dokumentasinya ya? Iya. Jadi teman-teman ini dokumentasi hasil kegiatan diskusinya bersama teman kelompoknya. Mereka mengerjakan bersama teman-temannya ya. Terima kasih kelompok 3 ya sudah mempresentasikan. Selanjutnya kelompok 4. Bapak share lagi ya. Nah ini kelompok 4 silakan. Siapa yang mau baca, Siti? Saya, Pak. Ya, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Munawaroh. Saya di sini dari kelompok 4. Saya di sini sebagai pembuka dari presentasi LKPD pada pembelajaran perundang-undangan kesehatan dari kelompok 4. Ya, di slide pertama ini ada keterangan tentang nama-nama dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Siti Munawaroh, yang kedua ada Siti Nur Afindah, yang ketiga ada Tita Saskia Putri Anggreni, yang keempat ada Ulpah Sasmita, yang kelima ada Vanda Fidelia Palang, yang keenam ada Wafadilatul Akidah, yang ketujuh ada Zainal Ilmi, yang kedelapan ada Zakia An-Khafiyat Taufik Mampu, dan yang kesembilan ada Zidan. Ya, silakan selanjutnya. Bapak, sebelum slide selanjutnya, saya di sini mungkin ada beberapa obat yang berbeda dari kelompok yang sebelumnya karena kami ingin menampilkan yang berbeda dari kelompok yang lain. Oh iya, jadi tidak sama dengan LKPD ya, yang Pak. Bapak. Iya, boleh. Iya. Tidak apa-apa kan, Pak? Iya, tidak apa-apa. Ya, terima kasih. Oh iya, beda ya. Kalau tadi kan paracetamol, sekarang beda, tidak apa-apa. Ya. Silakan dijelaskan. Dan saya jelaskan duluan, Pak. Di sini ada hasil dari kerja kelompok kami. Yang pertama itu ada obat Promek. Khasiatnya itu untuk mengatasi sakit mah, penyakit asam lambung naik, dan perut kembung. Golongan ini termasuk golongan antasida dan antiflatulen yang disebut juga sebagai obat bebas yang tadi Bapak jelaskan yang berwarna hijau. Sumber jawaban yang kita dapatkan itu dari internet, buku ISO, ada buku perundang-undangan dan modul materi ajar dari guru. Ya, sip ya. Jadi biasanya anak farmasi harus punya buku ISO ya. Nanti kalau orang tuanya gajian, belilah di Gramet ya. Gramet. Selanjutnya. Siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Selain Siti, siapa lagi yang mau baca? Ada lagi yang mau baca? Yang selain Siti, kelompoknya? Apa kelompoknya? Wapa, Panda mana? Wapa sama Panda. Wapa? Iya, Pak. Ya, silakan dibaca. Silakan dibaca. Iya, Pak. Saya aja, Pak. Iya, silakan. Silakan. Ayo. Obat Kofantrin khasiatnya untuk mengobati infeksi cacing baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Golongan obatnya obat bebas. Nah, logonya warna apa itu? Warna biru, Pak. Jadi kalau biru obat bebas terbatas. Iya, jadi Bapak perbaiki dulu ya. Terbatas. Enggak apa-apa ya. Terima kasih. Siapa namanya yang jawab tadi? Zidan, Pak.
Ya, Jidan pintar, Jidan. Bagus. Ya. Selanjutnya siapa lagi? Oh, dari sumber jawabannya Jidan, silakan dibaca sumber jawabannya. Sumber jawabannya dari internet, buku ISO, Ya, dan sama kayak. buku perundang-undangan dan modul materi ajar dari guru. Ya, sip. Maaf. Ya, jadi dari internet enggak apa-apa dari internet ya. Itulah sekarang ya, zaman sekarang harus pintar memanfaatkan teknologi. Siapa lagi selanjutnya yang baca? Saya, Pak. Ya, silakan. Anda. Nama obat yang ketiga adalah amoksisilin. Khasiatnya untuk mengatasi berbagai jenis infeksi bakteri dan menghambat pertumbuhan bakteri yang menyebabkan infeksi di organ paru-paru, saluran kemih, kulit, serta bagian telinga, hidung, dan tenggorokan. Golongan obatnya adalah obat keras, dan sumber jawabannya dari internet, buku ISO, buku perundang-undangan, dan modul materi ajar dari guru. Ya, terima kasih Panda atas jawabannya ya. Selanjutnya siapa lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Nama obat Sanas Alprazolam, khasiat untuk mengatasi gangguan kecemasan dan gangguan panik, juga dapat mengurangi ketegangan psikologis yang dirasakan, sehingga membuat orang yang mengonsumsinya. Ya. Logo obat keras. Nah, sumber jawaban sumber jawabannya dari mana? internet, buku ISO, buku perundang-undang, dan modul materi ajar dari guru. Nah, kalau alprazolam tadi golongan obat apa? Ada yang tahu? Obat psikotropika atau obat keras? Obat keras. Obat apa? Psikotropika. Ya, pintar. Siapa yang jawab itu? Nice ya. Ya, pintar. Obat psikotropika ya, enggak apa-apa. Bapak perbaiki. Jadi, sip ya. Terima kasih ya. Selanjutnya, yang terakhir, siapa yang mau baca? Saya, Pak. Ya, silakan. Nama obat ini yaitu obat codeine. Khasiatnya untuk meredakan nyeri dengan cara mengurangi respon nyeri yang diterima oleh otak selain untuk meredakan nyeri. Codeine juga dapat diresepkan untuk menekan respon batuk pada orang dewasa. Logo obat ini analgesik, opioid, atau narkotika. Sumber jawaban ini dari internet, buku ISO, buku perundang-undangan, dan modul materi ajar dari guru. Ya, sip. Terima kasih ya. Pintar. Hari ini cuma 2 kelompok aja ya. Nanti selanjutnya kita presentasi di pertemuan berikutnya. Jawabannya berbeda-beda ya. Kelompok 3 dan kelompok 4 bagus ya. Walaupun ada yang sedikit salah, tapi enggak apa-apa, kita perbaiki. Terima kasih. Selanjutnya, tunggu ya. Bapak buka lagi PPT Bapak. Nah, coba disiapkan pulpen sama kertasnya ya. Pulpen sama kertasnya sudah siap semua, pulpen sama kertas. Pulpen sama kertasnya disiapkan dulu. Sudah? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Kan kalian jawab ini. Pak, suaranya putus-putus. Kenapa, Pak? Suaranya putus-putus. Apa? Suaranya Ya, jaringan Bapak, sorry ya. Kedengaran sudah? Sudah. Ya, silakan dijawab ini. Sudah? Sudah, Pak. Jawabannya apa? B. Bebas. Ya, pintar. Obat bebas. Kasih 20 poin ya. Kasih 20 poin. Selanjutnya, ini. Baca. Baru jawab. Harus jujur ya. Kalau salah, salah. Jangan diganti. Pokoknya jawabannya harus bersih. Harus bersih. Kalau ada yang Bapak anggap enggak jujur. Pak. Apa? Jawabannya apa? Obat bebas. Obat bebas terbatas. Yang jawabannya adalah obat bebas terbatas. Iya, ya, obat bebas terbatas yang D. Kasih 20 poin yang betul, yang salah 0. Ya, nilainya. Selanjutnya. Nah, ini. Adalah termasuk obat golongan Obat psikotropika, Pak. B. Yang apa? B.
B. Obat psikotropika. B, Pak. Ya, sip. Kasih 20 poin. Ya. Ini? Tunggu ya. Kalau yang ini? Kodein Narkotika, Pak. Ya, tulis. Narkotika. Ya, pintar. Tulis 20 poin. Nah, ada berapa soal sudah? 4. 5, Pak. 5, Pak. Sudah 5 soal. Iya, Pak. Ada 4 baru, 1, 2, 3, baru 4 soal. Oh iya, Ya, enggak. ya kan enggak fokus berarti kalian. Ya. Kalau obat ini? Oh, iya. Nah, ini yang terakhir, nomor 5. Ini obat. Amoxicillin. Nah, ini golongan obat apa? Obat keras, Pak. Obat keras. Keras. Tulis 20 poin. Ya. Nanti tulis berapa jumlah poinnya, nanti kirim ke Bapak. Ya. Selanjutnya mungkin yang terakhir untuk kegiatan refleksi, peserta didik bisa mengisi kesan dan pesan selama pembelajaran melalui yang disediakan oleh guru. Tunggu Bapak kirimkan linknya ya. Tunggu Bapak kirimkan linknya. Baca di chat ya, di chat Zoom. Bapak kirim di situ linknya, kalian isi. Nah, itu ya. Itu, diklik itu. Kalian tulis kesan dan pesan selama belajar ini. Apa yang kalian rasakan, yang kalian dapatkan. Ya, ditulis. Tulis kesan dan pesannya. Nanti tulis di sampingnya namanya. Ya. Sudah ada? Tunggu ya. Tunggu Bapak cek di sini. Nah. Ya. Tulis kesan dan pesannya. Apa yang kalian dapatkan selama pembelajaran ini. Ya. Nanti muncul di sini. Tulis cepat ya. Ya, sudah ada 1 orang dari Chelsea Intan. Saya senang belajar penggolongan obat. Ya, bagus. Siapa lagi? Pak, itu Bapak kirimnya di mana? Di WA? Di chat di Zoom chat, di Zoom chatnya. Zoom, coba dicek Ratna di Zoom chat. Itu emang ada passwordnya, Kak, Pak? Ada. Passwordnya apa? Passwordnya kemarin apa? Kelas farmasi. Ya, kelas farmasi, pinter. Passwordnya kelas farmasi. Oh, kelas atau dalam bahasa Inggris, Pak, kelasnya? Oh, kelasnya berarti kelas farmasi. Enggak, tulisan kelasnya itu kelas dalam bahasa Inggris. Kelas biasa ya. Kelas farmasi. Nggak usah dispati, gabung aja. Kelas farmasi. Nggak usah di spasi, kelas farmasi. Saya sangat bersemangat belajar farmasi. Nah, bagus. Sudah ada beberapa chat yang masuk ya. Ini lagi ada dari Panda. Saya senang materi pembelajaran hari ini membahas tentang penggolongan obat-obatan. Sip. Ya, ini ada kolom chat-chatnya ya. Tulisan siapa lagi yang mau Ya, ini ada lagi. Saya senang bisa mempelajari materi penggolongan obat. Membuat saya memahami tentang penggolongan obat secara benar dan jelas. Dari Naisa ya. Dari Naisa Putri Daniati. Berikutnya dari Kairunisa. Saya semakin paham tentang penggolongan obat. Nah, pinter. Ya. Mungkin yang lain nanti bisa isi sendiri ya. Karena mengingat waktu kita tinggal berapa menit ini. Nanti diisi aja, nanti Bapak baca. Ya. Selanjutnya, tunggu ya. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai nomor izin edar obat ya, atau nomor registrasi obat. Ya. Jadi kalau kita belajar hari ini, kita tahu penggolongan obatnya dari logonya, tapi kalau di kemasan obat nanti tidak ada logonya,
Bagaimana kita tahu itu golongan obat apa? Nanti tunggu selanjutnya, pertemuan di selanjutnya ya. Terima kasih. Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini kita belajar apa-apa tadi? Mengenai apa? Anak-anak ada yang... Golongan-golongan obat, Pak. Ya, jadi golongan obat yang paling aman dari golongan apa? Golongan bebas sama Ya, bebas. sama obat bebas. Golongan bebas terbatas. Ya. Atas. Ya, bebas terbatas. Obat apa lagi? Obat keras. Ya, obat keras. Obat apa lagi? Psikotropika sama narkotika. Ya, pinter. Ya. Jadi semoga apa yang Bapak ajarkan hari ini itu sangat bermanfaat buat kalian. Terima kasih semuanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, Bapak persilakan. Selesai. Mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat, tetap rajin belajar ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Anak-anak sudah bisa meninggalkan Zoom. Bapak persilakan, sudah bisa meninggalkan Zoom. Baik, Pak.